Halo Sobat Virus, dengan KH di sini. Jadi beberapa hari lalu ada teman kita yang komentar dari pemilik akun Benny Melandri. Beliau berkomentar, "Kang, bahas tentang bluestin pada batu virus dong. Dan apakah virus Mesir terdapat bluestin? Kemudian, apakah bluestin termasuk penyakit pada virus? Bagaimana pengaruh bluestin terhadap harga jual virus?" Terima kasih sebelumnya, Kang. Oke, saya ucapin terima kasih juga buat pemilik akun Benny Melandri ya. Jadi di video kali ini kita akan mengulas tentang apa sih bluestin itu dan apakah bluestin itu tergolong minus pada batu virus. Namun sebelumnya saya ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja gabung di channel KH Galeri Virus, channel yang akan mengulas tentang seni dan edukasi batu virus. Dan saya ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, karena subscribe dari teman-teman sangat membantu untuk perkembangan channel KH Galeri Virus. Memang kalau berbicara tentang virus ini nggak ada habisnya teman-teman ya, karena banyak sekali keunikan keanekaragaman termasuk istilah-istilah yang terdapat pada batu virus. Salah satunya ya bluestin ini yang akan kita ulas di video kali ini. Namun seperti biasa sebelum memasuki ulasan ini, kita intro dulu sebentar teman-teman ya. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Apa itu bluestin pada batu virus, dan apakah bluestin tergolong salah satu minus pada batu virus, serta apakah virus Mesir juga memiliki bluestin? Oke, jadi kita pahami dulu ya bluestin itu apa. Bluestin itu sendiri yaitu kandungan logam besi atau pyrit yang terdapat pada serat atau padas dalam batu virus, di mana bluestin itu sendiri merupakan suatu kelebihan dalam batu virus itu sendiri teman-teman. Kenapa disebut demikian? Karena batu virus yang memiliki serat atau padas yang mengandung bluestin, ciri adalah bahwa virus tersebut tergolong tua. Nah, tua yang saya maksudkan yaitu keras. Nah, jadi kalau misalkan virus yang sudah mengandung bluestin gitu ya pada serat atau padasnya, maka virus tersebut sudah dapat dipastikan padasnya ini keras teman-teman. Dan suatu kelebihan pada bluestin itu sendiri yaitu padas yang mengandung bluestin itu tidak mudah korosi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh virus yang berasal dari Iran, di mana dalam uratnya ini terdapat bluestin teman-teman. Nah, salah satu contohnya ini ya. Mungkin kalau di video nggak begitu jelas gitu ya, tapi secara visual real gitu ini sangat terlihat, apalagi jika kita menggunakan kaca pembesar gitu ya, itu akan jelas sekali terlihat. Nah, bluestin itu sendiri salah satu ciri untuk membedakan virus Mesir dan virus Persia, di mana virus Mesir kandungan tanahnya atau seratnya gitu ya tidak ada kandungan logam atau bluestin itu sendiri teman-teman, sehingga virus yang berasal dari negara Iran atau Persia itu memiliki bobot yang lebih berat daripada virus Mesir. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana virus yang sudah mengandung, nah ini ya kelihatan ya, ini sebenarnya jelas banget teman-teman kalau dilihat secara visual real gitu ya. Ini padasnya keras banget. Nah, ini virus berasal dari Iran yang mengandung bluestin. Dia kayak besi berkarat seperti itu ya kurang lebihnya. Ini padasnya keras teman-teman. Nah, salah satu ciri itulah yang membedakan virus Mesir dan virus Iran. Makanya ketika menemukan suatu kemiripan gitu ya, virus Mesir dengan virus Iran, opsinya salah satunya itu dilihat dari padas dan seratnya, kemudian bobotnya teman-teman, karena sudah sangat jelas bobotnya itu pasti berbeda di antara virus Mesir dan virus Iran. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apakah kandungan bluestin itu hanya ada pada jenis virus Persia saja? Enggak teman-teman ya, bluestin ini tidak hanya ada dalam batu jenis virus Persia saja, tetapi ada juga yang dari Hubei gitu ya,
ataupun dari Amerika. Nah, ini salah satu contoh bahan virus Hubei di mana tanahnya ini atau padasnya gitu ya mengandung bluestin. Ini kelihatan teman-teman kalau secara visual gitu ya, ini kelihatan banget, ini padasnya keras sekali gitu. Nah, kasus ini beda di mana padasnya ini sangat keras tetapi porselennya tidak sekeras padasnya teman-teman. Nah, jika menemukan material-material seperti ini gitu ya, biasanya saya gosoknya itu nanti pakai manual terakhirnya gitu ya, karena kalau dipaksakan menggunakan mesin terus nanti jadi nggak rata permukaannya, gejrag-gejrug istilahnya seperti itu kalau orang Jawa bilang, karena padasnya ini lebih keras daripada porselennya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lantas apakah semua jenis virus Hubei itu mengandung bluestin? Tidak teman-teman ya. Nah, kayak contoh-contoh bahan agat gitu ya, dia tidak mengandung bluestin. Itu sebabnya virus-virus yang tanahnya mengandung logam besi seperti ini itu pasti bobotnya lebih berat dari jenis virus pada umumnya gitu kurang lebih. Ini padasnya keras banget teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan, di mana bluestin ini adalah salah satu ciri untuk membedakan virus Persia dan virus Mesir teman-teman, karena kandungan tanah dalam virus Mesir ini berbeda gitu ya, dimana kandungan tanah yang berasal dari virus Mesir ini tidak memiliki kandungan logam atau perit atau bluestin gitu ya dalam virus tersebut, berbeda dengan Iran atau virus Persia. Oleh sebab itu juga virus yang berasal dari Iran ini memiliki bobot yang lebih berat daripada virus yang berasal dari Mesir dengan dimensi yang sama. Jadi apabila ketika menemukan suatu kemiripan gitu ya, ini kayak Persia gitu ya, tapi ini virus Mesir. Nah, salah satu cara pembedanya yaitu tadi gitu teman-teman. Terus gimana Kang kalau misalkan ada nih contoh virus Mesir kemudian dimodifikasi hingga menyerupai virus Persia, yaitu tadi karena ada ya beberapa kasus gitu di mana virus Mesir kemudian dimodifikasi uratnya atau padasnya, dia ditambah dengan padas yang berasal dari Persia sehingga uratnya ini sangat menyerupai dengan virus Persia gitu teman-teman. Tetap beda ya, hal tersebut dapat dibedakan. Caranya gimana? Pasti teman-teman, dimana sehebat-hebatnya buatan manusia gitu ya, tidak seperti alam. Nah, hal tersebut nanti akan jelas terlihat ketika menggunakan kaca pembesar ya, dimana padasnya ini tidak menyatu dengan porselennya. Kemudian semakin jelas lagi ketika nantinya akan digosok ulang. Nah, karena umumnya virus yang sudah dimodifikasi uratnya atau padasnya gitu ya hanya berada di permukaannya saja, tidak menembus hingga dalam. Nah, makanya ketika nanti digosok ulang gitu ya, ketahuan gitu, oh ternyata sudah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ada beberapa kasus juga gitu banyak beredar nih virus-virus dengan kualitas rendah, kemudian yaitu tadi dimodifikasi teman-teman uratnya ini ya hingga menyerupai aslinya gitu. Di mata pemula ini mungkin banyak yang terkecoh ya atau belum ngeh kenapa saya bisa sebutkan seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu ciri dari bluestin itu sendiri yaitu pasti padasnya keras. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Virus yang memiliki kandungan bluestin itu padasnya sangat keras teman-teman. Nah, sedangkan ini kualitas material rendah, kemudian warnanya sesolid itu gitu ya, harusnya sangat keras sekali. Nah, ini nanti ketahuannya begitu digosok ulang warnanya akan kembali seperti semula teman-teman, tidak sebiru ini. Kemudian juga nanti pirit-piritnya itu ya bubar juga gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, makanya sangat disarankan sekali gitu buat teman-teman yang belum begitu memahami tentang karakteristik batu virus, ya tidak ada salahnya untuk konsultasi dengan teman-teman yang sudah memahami gitu ya, atau yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam dunia pervirusan gitu. Nah, beliau-beliau insya Allah mampu menganalisa teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, segitu dulu ulasan tentang apa itu bluestin ya. Semoga menjadi sedikit penambah wawasan gitu ya dalam pengetahuan tentang batu virus. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan salam lestari virus Indonesia.